Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Terima kasih sudah memberi kesempatan pada saya untuk bisa memberi sedikit testimoni tentang buku dari saya Nababan. Saya teringat karena saya di Tanah Sunda. Saya teringat singkatan dari nama pendeta saya Nababan ini, kan namanya sebenarnya Soritua Albert Ernst Nababan. Kalau disingkat jadi saya. Dalam bahasa Sunda, saya itu artinya cantik. Kalau dalam bahasa Batak, cantik artinya uli. Jadi beautiful. Nah, berangkat dari itu saya jadi teringat bahwa memang kepribadian dari saya Nababan itu memang luar biasa. Kenapa saya sampai mengatakan seperti ini? Karena saya sudah mengenal dalam arti dari berita-berita yang saya baca selama ini tentang saya Nababan, bagaimana kiprahnya di PGI, HKBP, Dewan Gereja Dunia, dan ketika kami mengadakan diskusi tentang beliau di GKI Kebon Jati Bandung beberapa tahun yang lalu bekerja sama dengan Jakarta Arup dan komunitas yang saya pimpin, Layar Kita. Di situ saya semakin yakin bahwa ini memang tokoh luar biasa. Jadi memang patut menjadi panutan dan patut untuk ditiru dan patut untuk diteladani untuk kedepannya, terutama untuk generasi kaum milenial. Itu luar biasa. Kenapa? Karena ada satu kesamaan saya dengan beliau. Saya ngaku-ngaku aja nih. Yaitu sama-sama lahir di Tanah Tarutung, tanah yang sangat indah seperti yang digambarkan di dalam puisinya Saul Sitor Situmorang. Dan puisi ini dikutip oleh saya Nababan di halaman awal buku ini. Itu menggambarkan Tanah Tarutung yang luar biasa indah, sangat bagus, dan sangat mengesankan. Tapi juga di Tanah Tarutung ini, saya Nababan dididik menjadi seorang pribadi yang tangguh. Dari sejak dia lahir sampai dia menjalani apa yang namanya kalau zaman sekarang SD, SMP, SMA, dan hal itu dia bawa pula ketika dia melanjutkan sekolah ke STT Jakarta dan juga ketika dia melanjutkan sekolah lanjutan teologi di S2 dan S3 di Jerman sana. Survive dia, daya survive dia yang dia bawa ketika dari masa kecil itu membuat dia menjadi pribadi yang tangguh sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang pendeta, dan juga sebagai seorang kepala keluarga. Dan itu yang dia bawa terus sampai sekarang. Saya teringat waktu beberapa hari lalu ketika ada Zoom meeting juga yang diselenggarakan oleh rekan-rekan saya berkaitan dengan buku ini. Di situ dikatakan bahwa memang saya Nababan ini pribadi yang tangguh. Di samping itu juga dia pribadi yang tidak bisa menunggu untuk berlama-lama. Kalau dalam istilah Bataknya, padanan dalam bahasa Indonesia kurang tepat ya kalau saya mengatakan gerasa gerusu gitu atau terburu-buru. Tidak, tapi dalam arti bahwa kalau memang bisa dikerjakan secara cepat, kenapa tidak? Kenapa harus nunggu nanti gitu? Dan terkait dengan itu, maka judul bukunya adalah Selagi Hari Masih Siang, Selagi Masih Siang. Jadi maksudnya kalau memang bisa dikerjakan sekarang, kerjakan sekarang, jangan nunggu nanti malam. Karena konteks kalimat ini diambil dari perkataan Tuhan Yesus di Injil Yohanes pasal 9 kalau saya tidak salah. Jadi maksudnya kerjakanlah sekarang, kerjakanlah selagi siang, karena kalau udah malam kita nggak bisa mengerjakan apa-apa lagi. Jadi mungkin moto itu yang diterapkan oleh saya Nababan dalam kesehariannya dan dalam pelayanannya dan dalam penginjilannya dan dalam kehidupan kesehariannya sebagai seorang pendeta di HKPB dan sebagai seorang Evorus dan juga sebagai seorang Ketua Dewan Gereja Dunia.